Hai, saya Dias, dan yes, kita bakal mulai bicarakan tentang Basic Public Speaking 1.0. Sekarang kita ada di poin 101, di mana kita akan ngobrolin tentang volume dan power suara kita. Masing-masing orang itu punya suara yang berbeda-beda, tergantung pita suara dan tergantung asal suara. Nah, kebanyakan orang ketika bicara itu menggunakan banyak porsi atau banyak versi asal suara, ya. Sebenarnya kalau suara yang terbaik yang bisa dihasilkan tubuh manusia itu yang asal power suaranya dari diafragma. Posisi diafragma itu ada di sini, di bawah dada dan di atas perut, ya. Biasanya ini akan muncul ketika kita menarik nafas. Nah, maka diafragma akan mengembang. Nah, suara yang berasal dari sana itu adalah suara yang terbaik yang bisa kita keluarkan supaya public speaking-nya atau supaya ngomong kita, supaya bicara kita jadi jelas, gitu ya. Nah, asal suaranya dari diafragma. Gimana caranya supaya kita bisa tahu asal suara kita itu dari diafragma? Well, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mengeluarkannya dulu kalau memang kita belum tahu apa itu diafragma. Kalau kita belum tahu bagaimana mengeluarkannya, sekarang kita keluarkan dulu suara diafragma. Nah, salah satu yang biasa kami lakukan ketika mulai belajar asal suara dari diafragma adalah dengan teriak. Ketika kita teriak, biasanya kita akan mengeluarkan suara terbaik, ya. Teriaknya itu benar-benar yang teriak dari sini nih. Jadi kalau kita teriak tuh akan terasa di diafragma itu akan bergetar. Ha, gitu ya. Jadi ha, gitu ya. Bukan kayak Mbak LL ya yang gitu, bukan ya. Tapi dari diafragma ada yang gitu ya. Itu biasanya menghembuskan nafas yang tidak menyenangkan gitu. Tapi diafragma tepatnya di sini. Jadi teriak yang baik kayak misalnya komandan upacara, kayak TNI, siap, bro. Nah, itu dari diafragma. Itu adalah suara terbaik yang bisa membuat komunikasi kita jadi lebih lancar. Kenapa? Karena ada power di situ, ada energinya, ya, dan yang pasti suaranya juga lebih bulat, dan itu adalah suara terbaik. So, bagaimana cara kita bisa tahu kalau kita sudah menggunakan suara diafragma? Ambil lilin, ya, bukan karena mati lampu, tapi ambil lilin, kemudian dekatkan dengan jarak 30 cm. 30 cm ya, lebih kurang lah 2 jengkal gitu ya. Kemudian bicaralah di depan lilin itu. Bicara sekeras mungkin. Kalau lilinnya masih bergerak, atau api di lilinnya masih bergerak, itu berarti kita masih menghembuskan nafas ketika kita bicara dan itu belum menggunakan diafragma. Latihan aja, temukan aja suara diafragmanya, kemudian latihlah dengan lilin, ya. Dan ketika kita menggunakan suara diafragma, ketika kita bicara dengan mic, itu akan menghindarkan kita dari suara yang blebeb-blebeb gitu ya, kayak bep gitu ya. Karena ada angin kan ya. Tapi kalau dengan diafragma, bahkan ditempelkan di sini pun, suara yang keluar akan bulat dan tidak ada noise atau suara desas-desan kayak gitu ya. Nggak akan ada. Jadi mungkin itu poin pertama. So, selanjutnya kita bakal bahas sesuatu yang bisa bikin belibet kalau ngomong. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian klik tombol lonceng untuk tahu updatean berikutnya. Dan yang pasti, buat Anda semua, jangan lupa like, share, dan komen kira-kira apa yang pengen diketahui tentang public speaking. Silahkan komen di bawah. So, see you on the next video. Bye!